Lukman Al-Watani untuk membahas soal fikih siasah negara bangsa, karena memang beliau sudah menulis buku tentang peradaban, fikih peradaban ini tentu akan banyak membahas bagaimana fikih peradaban bangsa dan negara. Pada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi naftatihu kalamana wa bini'matihi nastadimu islamana wa salamatana wa ilayhi bitawfiqihi nuwajjihu raghbatana wa istislamana wa la'allahu an yahfadha bimannihi min fudulil batalati wa ghabaratit dalalati ara'ana wa ahlamana wa aqlamana wa alsinatana ونسأله أن يصلي على سيدنا محمد نبيه الذي نور بحبه قلوبنا وشهد بنوره أفهامنا وشرف بدينه عوامنا وفضل باتباع آثاره أعلامنا. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس، العلماء والأمراء. Hadaratil mukarramin, fi hadzal yawmi sa'id uhdi lakum min qalbin 'amirin bil mahabbah was surur tahiyyatan tayyibatan li sadatina al ulama wal mursidin wal 'amilin bit tariqah wal mudabbirin limunazzamati nahdlatil ulama min muqata'ati pasaman, khususan ila sayyidi wa maulana Profesor Dr. Kiai Haji Asas Riwarni MA, kesepuhan kita semua di Sumatera Barat. Semoga Allah memanjangkan umurnya. Amin. Dan memberikan kebahagiaan dengan panjang umurnya tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nama beliau ini sudah menunjukkan NKRI. Asas artinya dasar, RI artinya Republik Indonesia, Warni artinya warga negara Republik Indonesia.
Dari mana itu? Saya sudah baca buku beliau, Autobiografi Profesor Asas Riwarni. Jadi kalau kita ingat NKRI, ingat Profesor Asas. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan kepada beliau dan kebahagiaan di dalam rumah tangganya, anak cucunya ila yaumil qiyamah. Allah jadikan para ulama, para pemimpin-pemimpin bangsa. Yang saya hormati Sahibul Bait Kiai Haji Muhammad Nawawi Siregar, Sahibil Ma'had Syarifil Mubarak. Kita doakan mudah-mudahan pesantren Darul Ulum ini akan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah. Amin. Allah semakin banyakkan santrinya. Amin. Allah banyakin rizkinya. Amin. Dan mudah-mudahan anak-anak cucu daripada Al-Walid dan Al-Jadd kan semuanya menjadi ulama, para pemimpin-pemimpin negeri ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Dan doa ini untuk kita semua yang hadir juga. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pasaman yang alhamdulillah hadir. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada beliau untuk senantiasa menjaga agama, yang bagi beliau agama ini bukan hanya Islam. Menteri Agama itu Menteri Agama Islam, Kristen, Protestan dan sebagainya. Tapi di sini ada non-Islam juga kan. Maka bagi Menteri Agama semuanya wajib dilindungi. Yang melindungi siapa? Umat Islam. Moderator Bapak Armaidi Tanjung MA yang telah banyak berdiskusi dengan saya selama perjalanan dari bandara menuju ke Pasaman, yang melewati berbagai macam taman-taman alamiah yang indah, gunung-gunung yang begitu sangat asri dan harmoni, yang menjadikan kekayaan Sumbar ini Allah berikan luar biasa melebihi daerah-daerah lainnya. Bukan saja hanya dari sisi sejarah dan ilmiah, di mana berapa banyak ulama yang Allah lahirkan dari Sumatera Barat, berapa banyak para pejuang-pejuang agama Allah yang Allah lahirkan dari Sumatera Barat. Tapi juga selain dari itu, Allah berikan Sumatera Barat keindahan alam yang tiada tara. Kalau umpamanya dieksplorasi itu jalan alternatif yang melewati gunung dan kebun-kebun durian, itu luar biasa menjadi destinasi wisata yang sangat menjanjikan untuk perekonomian masyarakat Pasaman. Ibu Nyai Profesor yang saya muliakan dan para kesepuhan, para guru-guru saya, para mursyid-mursyid thariqah. Kebetulan saya juga adalah penganut thariqah Naqsyabandiyah. Cuma Naqsyabandiyah di Banten telah mengalami perpaduan dengan Qadiriyah, dipadukan oleh Syekh Ahmad Khatib dari Kalimantan, dari Sambas di Makkah, di Jabal Kubais. Guru kami mengambil dari Syekh Abdul Latif, kemudian mengambil dari Syekh Abdul Karim At-Tanara Al-Baddani, mengambil dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas adalah salah satu ulama Indonesia yang telah memberikan cahaya di Makkah Al-Mukarramah, menambah keharuman Nusantara di Makkah sebagai orang-orang yang sopan santunnya setelah teruji dan ilmiahnya yang luar biasa. Yang menghiasi Makkah itu selain Kalimantan Barat dengan Sambasnya adalah Sumatera Barat, dengan banyak ulama-ulama Sumatera Barat di Makkah yang bukan hanya dia menjadi santri tapi juga pengajar-pengajar di Makkah. Bukan hanya bisa mengaji namun juga banyak tulisan-tulisan mereka, seperti Syekh Ahmad Khatib Sambas, guru pada Hadratus Syekh Hasim Asy'ari,
Syekh Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama adalah murid daripada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Selain gurunya Syekh Ahmad Khatib, beliau juga berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kalaulah dari Jawa Timur NU itu didirikan, maka ruhnya sebenarnya Nahdlatul Ulama adalah dari Banten dan Sumatera Barat. Karena Syekh Hasyim Asy'ari berguru kepada guru dari Banten dan guru dari Sumatera Barat. Jadi sebagai guru kita orang Sumatera Barat ini harus mengayomi kepada muridnya dan selalu mendoakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin peserta halaqah fikih peradaban yang Allah muliakan. Saya tertarik dengan Kiai Nawawi yang tadi mengatakan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di Sumatera Barat ini dikenal oleh masyarakat setempat dengan istilah paham tua atau paham tuo mungkin ya kalau orang Sumatera. Ini saya kira harus terus dielaborasi. Kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah paham tua yang merupakan nama lain daripada Nahdlatul Ulama hari ini harus tetap dijaga, jangan sampai hilang. Kalau perlu Nahdlatul Ulama di Sumatera Barat mempunyai kekhasan dengan Nahdlatul Ulama paham tua. Kalau umpamanya sudah ada kalimat Nahdlatul Ulama paham tua di PBNU, oh ini berarti NU dari Sumatera Barat. Agar apa? Agar ajaran-ajaran NU yang hanya merupakan sebuah pelembagaan dari tradisi-tradisi keagamaan yang berkembang sebelumnya di Nusantara termasuk di Sumbar, ini akan lebih mudah diterima oleh orang-orang Sumbar. Karena Nahdlatul Ulama itu hanya merupakan dahulunya pelembagaan dari ajaran-ajaran Islam yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama kita jauh sebelum NU didirikan. Maka NU dapat dikatakan sebagai ismun tasaddara 'anil musamma atau ismun ta'akhkhara 'anil musamma. Nama yang muncul yang belakangan daripada mafhumnya, daripada maksudnya. Apa yang dimaksud dengan Nahdlatul Ulama? Man tamadhaba bimadhabin syafi'iyyin atau madhabin hanafiyyin atau madhabin malikiyyin atau madhabin hanbaliyyin. Dan kita adalah orang-orang yang bermadhab dengan madhab syafi'i dari dulu sebelum NU didirikan. Yang kedua dari tasawuf, man humun Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah man tamadhaba bimadhabin tasawufiyyin min ta'alimi Ahmad Al-Ghazali wa Junaid Al-Baghdadi. Naqsabandiyah yang berkembang di sini adalah murid daripada ajaran-ajaran Imam Al-Ghazali dan ajaran dari Junaid Al-Baghdadi. Maka tariqah ada yang mu'tabarah, ada yang ghair mu'tabarah. Kalau nanti ujungnya ada ajaran daripada Junaid Al-Baghdadi dan daripada Ahmad Al-Ghazali, bagi kalangan paham tua itu adalah mu'tabarah. Tapi kalau tidak ada irisan dengan keduanya itu ghair mu'tabarah. Di dalam tauhid, akidah, teologi, kita adalah man tamadhaba bi madhhabi ahli sunnati wal jamaah min ta'alimi al-Asy'ari wal Maturidi. Orang-orang yang berpegang teguh dengan madhab Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan orang-orang Nusantara semuanya bermadhab Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam akidah. Maka Nahdlatul Ulama sebenarnya hanyalah pelembagaan dari tradisi-tradisi keagamaan yang telah diajarkan oleh para wali-wali yang menyebarkan agama Islam pertama kali di Aceh, kemudian agak ke Mari yaitu ke Mandailing, terus ke Barus, terus ke Sumatera Barat, dari Sumatera baru ngancung ke Jawa. Sebenarnya Jawa itu
lambat Islam daripada Sumatera. Maka kita Nahdlatul Ulama ingin mengajak bahwa Nahdlatul Ulama ini bukan hanya milik orang Jawa. Ini milik semua umat Islam Indonesia yang harus dijaga dengan berbagai macam apa yang ada di dalamnya. Dia merupakan sebuah inti ajaran, kesimpulan para ulama-ulama yang ada di Indonesia. Bagaimana memahami agama yang penuh kedamaian, diajarkan nyaris tanpa peperangan sama sekali. Berbeda dengan ajaran atau Islam yang sekarang ada di Timur Tengah misalnya. Berbeda dengan Islam yang ada di Eropa, di Andalusia, di negara-negara Balkan dan lain sebagainya sampai ke Afrika. Itu banyak yang disebarkan dengan peperangan. Walaupun peperangan itu hanya peperangan merupakan peperangan difa anil Islam, tetapi nyaris di tanah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, para ulama-ulama kita menyebarkan Islam dengan akhlak sopan santun dan kasih sayang. Maka di mana-mana Islam yang berkembang di negeri kita harus dan akan selalu bersinergi dengan adat budaya di mana Islam itu disebarkan. Islam disebarkan di Aceh akan berakulturasi dengan budaya-budaya Aceh. Islam berkembang di Barus, di Sumatera Utara, di Mandailing akan berinteraksi dan berakulturasi dengan budaya-budaya Sumatera Utara sampai ke Minang menjadi adat besendi syarak besendi kitabullah. Ada adat-adat yang tidak melawan syariah senantiasa akan diterima dan akan dijaga oleh syara itu sendiri. Bagaimana perkawinan nenek mama tetap ada tetapi sesuai dengan syar'i, karena tetap ada perkawinan dari ayah kepada anak perempuannya yang diberikan kepada calon menantunya. Tetapi sebelumnya ada perkawinan nenek mama dari garis ibu, itu adalah adat istiadatnya. Itulah yang dimaksud oleh Nahdlatul Ulama sebagai Islam Nusantara. Islam Nusantara itu ladinun jadidun, bukanlah agama baru yang diperkenalkan Nahdlatul Ulama. Islam Nusantara adalah Islam realitas hari ini yang kita lihat. Kemudian kita beri nama Islam yang hari ini menyebar di Indonesia, yang kalau kita nyebut namanya Islam Nahdlatul Ulama, masih banyak saudara-saudara kita daripada ormas yang lainnya yang sama dengan kita. Maka kita sebut Islamnya Islam Nusantara, yaitu Islam yang hari ini realitasnya ada di Nusantara. Kenapa harus ada tamayyuz? Harus ada tipologi, nama tersendiri kita mengidentifikasi. Karena Islam itu adalah agama wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Kebetulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Makkah, besar di Makkah. Agama Allah ini turun kepada Nabi Muhammad. Pasti ada persinggungan antara Rasulullah sebagai orang Arab dan agama Islam itu sendiri. Datanglah perintah salat. Maka ketika datang perintah salat dari langit kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammadnya orang Arab memakai jubah, memakai sorban. Akhirnya Rasulullah salatnya pakai sorban dan pakai jubah. Ketika agama Islam ini datang ke Indonesia, walaupun kita salat tidak pakai jubah, tidak pakai sorban, salatnya sah. Karena perintah salat itu dari langit, sedangkan memakai jubah dan memakai sorban itu adalah tradisi Arab yang kemudian diterima oleh ajaran Islam itu sendiri. Contoh lainnya potong tangan. Potong tangan itu adalah tradisi jahiliyah sebelum Islam datang. Orang-orang Arab jahiliyah, kalau ada yang mencuri maka dipotong tangannya. Kemudian ketika Islam datang, tradisi memotong tangan untuk pencuri dikuatkan, dilegalkan oleh Allah dalam ayat As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma.
adat istiadat yang berkembang di Arab sebelum Islam, yang kemudian dilegalkan, diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran, itu bukan lagi hanya menjadi adat istiadat orang Arab, tetapi kemudian menjadi konstitusi Islam. Di mana saja Islam itu ada, maka ayat-ayat atau ajaran yang telah diwahyukan itu bukan hanya milik orang Arab, tetapi sisi-sisi budaya yang ada di Arab yang tidak diwahyukan secara qat'i oleh Al-Quran dan Al-Hadis, itu menjadi budaya kekayaan orang Arab. Dan kita orang Minang mempunyai kekayaan tersendiri, tradisi Minang, yang kalau kekayaan tradisi dan budaya itu la tukhalifu syariah, tidak bertentangan dengan syariah, maka berarti adat dan budaya itu adalah Islami. Kenapa adat budaya itu Islami? Li'annahu la yukhalifu syariah, ma la yukhalifu syariah syar'iyyun. Sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariah adalah bersifat syar'i. Tapi kalaulah adat istiadat ini bertentangan dengan ajaran universalitas Islam, universalisme Islam, maka adat istiadat itu perlu dirubah. Seperti kebiasaan meminum arak, kebiasaan berzina. Datang ayat dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa berzina itu haram, maka walaupun di suatu tempat, di suatu wilayah itu sudah menjadi budaya, maka itu harus dihilangkan. Kenapa? Karena bertentangan dengan nas yang qat'i, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. La taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, dan lain sebagainya. Ibnu Khaldun As-Sijistani dalam kitab Al-Muqaddimah mengatakan bahwa Islam yang universalisme itu sifatnya yang universal, itu apabila dibawa ke dalam suatu tempat, di dalam sebuah wilayah, maka akan ada interaksi dengan wilayah dan demografi di mana Islam itu ada. Kenapa Islam di Timur Tengah begitu gagah orang-orangnya membawanya, begitu disebarkan dengan kekerasan dan lain sebagainya? Karena orang-orang Arab itu dalam wilayahnya panas sekali secara demografi, geografi. Mereka ini berada di wilayah yang secara geografi dan klimatologis panas. Dan watak-watak orang yang berada di dalam klimatologi yang panas juga agak panas. Tapi kenapa Islam yang dibawa ke ekuator, negara-negara ekuator, di mana Pasaman menjadi ekuator Saio, Katulistiwa, negeri-negeri Katulistiwa, negeri-negeri yang dimanjakan oleh alam. Walaupun nggak ada padi, kita bisa makan daun-daunan, nggak bakal kelaparan, betul? Air sungai setiap hari melimpah, walaupun musim kemarau, tetapi sungai tetap ada airnya. Kalau sungai itu kering, sungai kita keduk dibikin sumur-sumur ada airnya. Relatif kita dimanjakan oleh alam, karena dimanjakan oleh alam kita orangnya agak lembut-lembut. Yang paling lembut ya orang Solo dan orang lembut. Agak ke barat, ke Banten mulai agak keras. Karena udah dekat dengan Padang itu. Padang udah agak keras karena dekat dengan Siregar itu dari Sumatera Utara. Kiai Nawawi Siregar. Nah itu, ini adalah kekayaan kita yang tidak bisa diabaikan. Nggak bisa kita disamakan dengan Islam yang berkembang di Eropa, misalnya Islam yang berkembang di Arab. Ajaran universalnya kita bawa dan harus sama. Tauhid kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar dan qadar. Rukun iman harus sama. Ini universal. Tidak boleh orang Arab rukun imannya 6, orang Pasaman rukun imannya cuma 5. Gak boleh, ini universal.
Rukun Islam harus 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ini universal, tidak boleh. Orang Banten rukun imannya 5, orang Pasaman rukun imannya cuma 3. Zakat nggak mau, misalnya haji nggak mau, hajinya cukup ke danau meninjau. Bahaya itu, nggak bisa, itu universal. Rukun agama yang ketiga ihsan, ihsan harus sama, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seperti engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa seakan-akan melihat Allah, maka yakinilah bahwa sesungguhnya Allah melihat engkau. Ini ihsan yang tidak boleh berbeda. Tetapi hal-hal lainnya, cara kita pakai pakaian aneh itu Kiai Nawawi pakai pakaian, sorbannya kayak orang Arab, pecinya kayak orang NU, jaketnya kayak orang mana itu, sarungnya kayak orang Yaman. Inilah Islam Pasaman Minangkabau. Harus ada tipologi, harus ada tamayuzat. Kenapa? Karena itu ciri khas. Islam itu laikun likulli zamanin wa makan. Laik bagi setiap waktu dan setiap tempat. Kalau misalnya Islam harus sama dengan di sana, betapa kasihan itu orang-orang yang tidak bisa beli sorban, orang-orang yang tidak bisa beli jubah, orang-orang yang tidak bisa beli minyak wangi yang mahal kayak orang-orang Arab, betul nggak? Nah, makanya Islam Nusantara yang dipahami Nahdlatul Ulama itu sebenarnya seperti itu. Bukan berarti Islam kok ada Islam Nusantara, Islam Amerika, Islam tetap Islam, takbir Allahu Akbar. Iya begitu, bang, susah kita. Diajak ngobrol nggak mau, diajak berdebat nggak mau, dialog nggak mau, maunya demo, takbir. Oh apa? Ya susah, biarin aja. Kita terus termasuk ini fikih hadar. Kenapa? Nahdlatul Ulama Syekh Yahya Khalil Saqaf ingin menggemakan fikih hadar pada hari ini. Kita menghadapi 100 tahun Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama lahir di tengah-tengah perubahan peradaban manusia. Nahdlatul Ulama lahir tahun 1926 di tengah-tengah perubahan peradaban manusia. Ia bagaikan hilal Ramadan yang menyibak lembayung jingga Sya'ban. Sedikit demi sedikit sinarnya membesar, meninggi, kemudian menghiasi peradaban, lalu menjelma menjadi purnama yang menyinari kehidupan. Inilah Nahdlatul Ulama. Lahir di tengah-tengah perubahan peradaban itu, ditengarai oleh pasca perang Amerika 1783, revolusi Amerika. Pasca revolusi Prancis 1799. Kemudian permulaan runtuhnya Turki Utsmani yang mengalami kehancuran totalnya pada tahun 1924. Kemudian 2 tahun setelahnya Nahdlatul Ulama lahir pada tahun 1926. Di tengah-tengah perubahan peradaban atau tatanan dunia baru inilah Nahdlatul Ulama lahir. Tatanan dunia di mana pengelompokan manusia sudah berubah. Dulu ada imperium kerajaan yang bersifat monarki, yang bersifat teokrasi dan lain sebagainya. Ada kekaisaran, kemudian berubah menjadi negara-negara bangsa. Negara bangsa itu adalah negara yang semacam Indonesia ini, disebut negara bangsa. Negara yang terdiri dari bangsa-bangsa, kemudian bersepakat untuk hidup bersama dalam teritorial yang disepakati bersama. Dari Sabang sampai Merauke kita ada 700 suku,
kita ada 1000 lebih bahasa, yang setiap bahasa kita mempunyai lahja yang berbeda-beda. Kita bersepakat untuk bernegara yang satu, negara Indonesia. Kita bersepakat bahwa ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Baik dia yang bersuku Aceh, bersuku Batak, bersuku Minang, suku Banten, suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku Bugis, dan lain sebagainya. Kita bersepakat menghilangkan kesukuan itu apabila sedang berbicara ke Indonesia. Suku kita jangan hilang. Kita harus tahu bahwa kita ini orang Minang. Anak kita harus tetap dikenalkan Minang, Minang kita yaumil qiyamah. Tetapi ketika berbicara kepentingan bangsa negara, kita hanya satu negeri, negara Indonesia. Itu saja. Itulah yang disebut dengan negara bangsa. Betapa pahit masa lalu kita dalam sejarah sebelum adanya Indonesia. Kita dijajah oleh Belanda. Kita mempunyai identitas kesukuan yang tidak bisa berkutik. Kerajaan-kerajaan sudah hilang kekuatannya di hadapan penjajah. Dan sebelum penjajah masuk ke kita, kerajaan-kerajaan kita pun banyak masalah. Di mana setiap akan adanya pergantian pemimpin harus ada pertumpahan darah. Kerajaan-kerajaan Jawa, kampung saya, pergantian pemimpin raja pasti ada korban darah yang tumpah. Sebelum ada Indonesia ini nggak ada wasiatnya. Seorang yang ingin jadi raja, dia membunuh pamannya sendiri agar pamannya tidak jadi raja, dia yang jadi raja. Kakak dibunuh karena dia putra mahkota, dia anak yang kedua agar dia jadi raja, dia bunuh kakak. Bahkan kadang tidak hanya melibatkan mereka saja, tapi melibatkan pendukungnya, sehingga ratusan bahkan ribuan nyawa bisa melayang hanya untuk mencari seorang pemimpin. Itu terjadi di negara sebelum Islam, di kerajaan-kerajaan kita sebelum Islam, maupun kerajaan-kerajaan setelah Islam. Bagaimana terjadinya Joko Tingkir membunuh Arya Penangsang. Arya Penangsang sebelumnya membunuh pangeran, siapa itu calon pengganti daripada pamannya. Kemudian bagaimana seorang anak perang dengan ayahnya seperti di Banten antara Sultan Haji dan Sultan Tirtayasa hanya untuk menjadi raja. Setelah itu kita disatukan dengan Indonesia, mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada lagi orang jadi pemimpin bunuh-bunuhan. Yang ada cuma ngasih duit banyak manfaatnya untuk masyarakat. Betul. Tidak ada lagi pertumpahan darah, yang ada pertumpahan amplop. Itu masih ada. Biarin aja. Yang dosa kan yang menerima, yang memberi dosa. Coba di dalam Astagfirullahaladzim. Orang yang nyogok dalam amatul balwa begitu, yang nyogok tidak dosa, yang dosa yang menerima. Orang pengen jadi pejabat tanpa nyogok, dia tidak bisa jadi pejabat, maka dia nyogok atasannya, maka yang dosa cuma atasannya, yang nyogoknya tidak. Orang mau masuk pabrik harus nyogok, maka yang dosa bukan orang yang kerja di pabrik. Halal dia menerima gajinya, yang dosa adalah orang yang menerima. Begitu seterusnya, kepala kemenak dan sebagainya. Yang dosa cuma yang para kiai, para mursyid, guru-guru saya yang saya muliakan, saya hormati. Lalu bicara masalah negara bangsa, masih ada masalah di antara kita. Begitu kita bersepakat di tahun 1945 bahwa kita memilih model negara bangsa dengan bentuk negara jumhuriyah, republik, dengan bentuk negara wahdawiyah, kesatuan. Jadi bentuk negaranya kesatuan.
Kemudian sistemnya adalah sistem jumhuriyah, republik. Jadi maka disebut negara kesatuan republik, namanya Indonesia. Indo itu artinya India, karena dulu Indonesia ini disebut India. India apa? India Timur. Orang India itu India, kita India Timur. Maka Indonesia. Jadilah Nesio itu adalah pulau-pulau. Karena kita negara kepulauan, maka disebut Nesia. Maka kita disebut Hindia-Nesia. Orang Barat nyebutnya nggak bisa Hindia-Nesia, menjadi Indonesia. Karena dulu kita harus diberikan pengesahan oleh negara-negara Barat juga, maka kita terkenal sekarang dengan nama Indonesia. Indonesia ini adalah bahasa kita. Nesia, Nusa itu adalah bahasa leluhur Indonesia. Jadi Indonesia atau India kepulauan. India kepulauan itu mana? India kita. India yang bukan kepulauan. India Nehi Devi. Di sana itu Sri Devi, Mitut Cakraborty, Amitabh Bachchan, itu namanya India daratan. Kita ini India kepulauan. Makanya dulu Tamarul Hindi, korma India, itu yang dimaksud bukan India sana. Tamarul Hindi itu gambarnya asem. Tahu di Minang namanya apa itu? Buah asem, itu yang asem. Itu bahasa Arabnya Tamarul Hindi. Korma India. India mana? India sini. India Indonesia. Bahkan penelitian Kiai Nawawi Siregar, Nabi Sis itu orang Sunda. Semalam ngobrol, saya aneh juga. Nabi Sis katanya makamnya di Jawa Barat. Ini bisa juga. Nabi Adamnya kan turun katanya di India. India mana? Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi India daratan, bisa jadi India kepulauan. India kepulauannya bagaimana? Di mana? Bisa jadi di Banten, bisa jadi di Sumbar. Sumbarnya di mana? Bisa jadi di Bukit Tinggi, bisa jadi di Pasaman. Masya Allah. Jangan-jangan madrasah yang sekarang kita tempati ini makam Nabi Adam. Tidak ada yang tahu. Tidak ada hadisnya kan? Kalau yang tidak ada hadisnya kita ijtihadi, kata Profesor Asas tadi. Suatu yang tidak ada dalil qat'i, tidak ada Quran, tidak ada hadis, maka pakai ijma' ulama. Kalau tidak ada, maka pakai ijtihad. Ijtihad itu analisis. Nabi Adam tidak ada dalil dari Al-Quran dia dimakamkan di mana. Ada hadis dia turun ke India. Indianya apakah India daratan, apa India kepulauan? Kita istihadi karena kita orang sini supaya lebih dekat bahwa Nabi Adam turunnya di India kepulauan. Yaitu mana? India kepulauannya di Sumatera Barat. Sumatera Baratnya mana? Madrasah Darul Ulum. Nanti rame orang pada jarak ke sini. Jadi destinasi wisata baru. Apa? Makam Nabi Adam. Coba kalau kita ke Jeddah. Di Jeddah itu ada yang namanya sepeda Nabi. Kata siapa zaman Nabi Adam udah ada bengkel sepeda? Kenapa orang-orang wali kota Jeddah itu sampai dimerekin sepeda Nabi Adam? Menurut dia itu maksudnya sepeda besar, bukan sepedanya Nabi Adam. Tapi orang kampung kan nggak tahu itu sepedanya Nabi Adam. Pengen lihat, nangis nenek-nenek umroh. Kenapa? Saya belum ke Jeddah. Ngapain? Mau lihat sepedanya Nabi Adam. Itu namanya destinasi wisata. Kita gali nih Pasaman potensi-potensinya. Bagaimana dulu ada seorang ulama pejuang, Tuanku Imam Bonjol. Nah itu digali bagaimana sejarah, jangan sampai dia diambil orang, dituduh Wahabi segala macam, ya kan? Bagaimana sejarah yang sesungguhnya digali, kemudian kita jadikan ulama-ulama kita di Sumbar ini banyak.
Namun pernahkah ada, kita lihat ada Islamic Center, mereknya Syekh Khatib Al-Minangkabau Center? Tidak ada. Diadakan di mana? Di kabupaten itu. Kata Syekh Nawawi, kita harus lapor PBN. Enggak usah lapor PBN, lapor Kemenang. Kemenang bersama NU bikin proposal, ajukan kepada bupati. Wakilnya bupati hadir di Darul Ulum semalam kan? Iya, bikin proposal 5 miliar nih, Pak Bob, ngomong bupati supaya dianggarkan. Bikin apa di sini? Ulama besar di Pasaman bikin Islamic Center atas namanya. Itu adalah min ta'zimil ulama, min ta'zimil Islam, membela ulama, membela Islam. Itu caranya begitu, bukan lari-lari di jalan takbir. Orang polisinya juga orang Islam ditakbir, Allah Akbar. Kata polisi, sami Allah liman hamidah. Kata wartawan yang nyoting, Robbana lakal hamd. Ya orang Islam semua kok jadi begitu. Katanya Indonesia negara togut dari mana? Togut apanya? Ada enggak orang-orang yang ibadah di Pasaman dilarang? Enggak ada. Kata Imam Al-Mawardi yang dinamakan negara al-imamah mawdu'atun li khilafatin nubuwah li hirasatid dini wa siyasatid dunya. Bahwa kepemimpinan negara itu diletakkan atas dasar meneruskan tugas-tugas kenabian. Tugas kenabian itu ada dua, apa? Pertama, hirasatuddin, menjaga agama. Yang kedua adalah mengurus dunia. Kalaulah dua definisi, elemen dari definisi negara ini ada di Indonesia, maka Indonesia ini adalah negara syar'iyyun 'indal fuqaha. Syar'iyyun 'indal fuqaha. Sekarang kita preteli, ada nggak Indonesia ini tidak menjaga agama? Agama itu ada 3. Arkanud dini salasa, ruknul iman wa ruknul islam wa ruknul ihsan. Rukun agama itu adalah iman, Islam dan ihsan. Iman dulu kita, iman pada Allah. Dilarang apa enggak di Indonesia? Tidak, orang boleh beriman pada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Bahkan Pancasila menggunakan lafaz otoritatif Islam, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, walaupun seluruh agama Tuhannya Esa, tetapi di beberapa agama masih ada celah-celah yang masih bisa diperdebatkan. Karena ada teori trinitas, ada teori tentang dewa-dewa dan sebagainya. Maka ketika negara Indonesia ini mengambil terma ketuhanan yang Maha Esa, ini adalah konsep ketuhanan otoritatif Islam. Karena tidak ada lagi agama yang mempunyai kemurnian konsep tauhid daripada Islam. La ilaha illallah. Kedua, setelah rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah, jelas tidak dilarang. Bahkan komunis dilarang. Karena komunis di antara ajarannya ada ajaran ateis. Walaupun PKI yang kemarin itu yang 65, mereka mengatakan dia tidak ateis. Tetapi dari sub-sub ajaran komunis memang ada ajaran ateis, anti Tuhan. Maka saddan lidari'ah, menjaga terjadinya banyak mudarat, pintu-pintu kemudaratan. Indonesia melarang beredarnya atau dipelajarinya, berkembangnya ajaran-ajaran komunis. Itu namanya saddud dari'ah di dalam usul fikih. Menjaga jalan jangan sampai nanti jatuh ke dalam anti Tuhan. Kemudian iman kepada malaikat. Apakah negara Indonesia ada undang-undang dari undang-undang dasar atau turunan undang-undang dasar?
pembukaan Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar, pasal-pasal Undang-Undang Dasar, atau Pancasila, atau Saripati Pancasila, atau penjelasan Pancasila, undang-undang yang ratusan di DPR. Cari satu pasal yang melarang orang pasaman untuk beriman pada malaikat, ada atau tidak? Bahkan yang ngaku-ngaku malaikat ditangkap oleh polisi Indonesia. Lia Aminuddin, Lia Eden ngaku malaikat Jibril ditangkap oleh polisi Indonesia. Polisi Indonesia bukan hanya pandai nangkap teroris, tapi juga dia sampai malaikat Jibril ditangkap sama polisi. Iman kepada kita, ada nggak di Indonesia orang tidak boleh iman kepada Al-Quran? Pernah nggak Kemenag Pasaman melarang orang Pasaman jangan baca Quran lagi, bacanya koran Minang Terbit misal? Tidak ada. Yang ada Kemenag kita siapkan tim pentasi Al-Quran. Dicetaklah Al-Quran setelah ditasi oleh para ulama-ulama dari Kemenag. Tim pentasi Al-Quran dari ulama-ulama pesantren dan profesor-profesor UIN. Para ahli-ahli qiraat sab'ah dikumpulkan di sana di tim pentasi Al-Quran Kemenag yang ada di Taman Mini. Sibuk mereka setiap ada cetakan baru Al-Quran, meneliti per huruf. Jangan sampai ada yang bertentangan dengan syariat Islam dan metodologi penerjemahan yang baik dan benar. Itu namanya membela Al-Quran. Bukan hanya menjaga Al-Quran, tetapi negara kita membela Al-Quran. Kalau ada orang yang mencetak hanya salah satu huruf saja, lapor kepada Kemenag, maka Kemenag akan meneruskan kepada Kemenag Pusat dan akan ditarik itu peredaran Al-Quran. Terima kasih akuannya. Bukannya membela Al-Quran, kita rame-rame di jalan, orang pada susah lewat, dagang jadi takut dan sebagainya. Membela Al-Quran itu menjaga bagaimana Al-Quran itu jangan sampai ada yang merubah. Kemenag kita, negara kita mengadakan MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, anggarannya miliaran, bahkan mungkin sampai 1 triliun, saya tidak tahu. Anggarannya besar, 1 tahun sekali. Santri saya kadang dapat duit 5 juta hadiah itu dari lomba baca kitab kuning. Di Banten ada kekhususan tipologi khusus MTQ, menyertakan juga lomba baca kitab kuning. Di sini ada juga, alhamdulillah. Kitab standar. Lalu kalau misalnya tingkat nasional tidak ada itu dalam MTQ, adanya hanya di tingkat provinsi Banten. Kalau sumber ada di MTQ itu lomba baca kitab kuning, berarti itu Pak saudara benar dengan Banten. Di Jawa Timur aja di MTQ tidak ada lomba baca kitab. Lomba hanya menghafal qiraat. Nah, adanya di MQK. MQK beda lagi. Musabaqah Qiraatul Kutub itu yaitu beda lagi. Kalau ini diselenggarakan oleh pemerintah daerah, MTQ yang biasa, yang anggarannya besar, kemudian disertakan pula muloknya, muatan lokal, yaitu lomba baca kitab-kitab Syekh Nawawi Tenara. Ada Wilayah Ulya, yang kedua adalah Wusta, yang pertama adalah Ula. Ula sih kitabnya Kasyifatus saja, Wusta kitabnya Nihayatuz Zain, yang mulia kitabnya Tafsir Munir karangan Syekh Nawawi Tenara. Itu hadiah pertamanya, kadang umroh, kadang ada bonusnya. Jadi ini perhatian negara terhadap Al-Quran dan terhadap agama, dan itu sudah terbukti. Yang ketiga, iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul. Rasul, iman kepada Rasul. Ada tidak klausul, prosedur, konstitusi negara Indonesia yang melarang kita beriman kepada Rasul Allah? Jawab. Tidak ada. Tukar baterai.
Ini kesempatan minum dulu. Udah, kitab ini mah nanti dibaca sendiri aja. Kalau yang udah ada tulisannya kan enak. Iya. Player juga biarin aja. Yang ketiga, yang keempat, iman kepada Rasul. Tidak ada tadi kita jawab bareng-bareng bahwa negara Indonesia melarang umat Islam untuk tidak percaya kepada Rasul. Tidak ada larangan. Bahkan orang-orang yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad ditangkepin, Ahmad Al-Musaddiq, Rasul dari Bogor, Rasul kita dari Mekah, dia dari Bogor, yang mendapatkan wahyu di Gua Puncak. Kalau Rasul kita di Gua Hiro, dia mendapat wahyu di Gua di Puncak. Langsung dia dakwah, ketangkep oleh polisi kita. Dia Aminuddin selain mengaku sebagai malaikat juga mengaku sebagai Rasul. Kemudian ada yang disebut dengan Sensen Komara di Banten, yang mengaku diangkat Nabi oleh para jin-jin dari pantai selatan. Diangkat Nabi bukan oleh Allah tapi oleh jin-jin dari pantai selatan. Langsung ditangkap oleh Polda Banten. Itu adalah bukti di mana negara kita menjaga ajaran agama daripada penistaan-penistaan. Di antara penistaan itu adalah pengakuan ada Nabi setelah Nabi. Karena Nabi Muhammad telah mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Maka ketika Rasulullah mengatakan la nabiyya ba'di, maka ketika ada orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, langsung ditangkap oleh polisi karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini bukti negara kita ini sangat memperhatikan ajaran Islam. Yang selanjutnya, iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat. Tidak ada larangan kita beriman kepada hari kiamat. Bahkan ada penceramah yang khusus materinya hari kiamat, akhir zaman. Diundang Mi'raj, dia bicara tentang hari kiamat. Diundang Maulid, dia bicara tentang hari kiamat. Diundang hari santri, dia bicara tentang hari kiamat. Maka dia dikenal dengan penceramah hari kiamat. Bahkan di televisi kita ada sinetron kiamat sudah dekat, tidak dipegang oleh polisi. Ini bukti bahwa negara kita mempersilahkan bangsa Indonesia, umat Islam untuk percaya pada hari kiamat. Terakhir, percaya kepada takdir Allah, khairihi wa syarrihi minallah. Yang baik takdir dari Allah, yang jelek juga takdir dari Allah. Negara kita melindungi orang yang percaya pada takdir, tidak menangkap orang yang percaya pada takdir. Buktinya mana? Buktinya Desi Ratnasari menyanyikan lagu Takdir Memang Kejam Tak Mengenal Perasaan, tidak ditangkap oleh polisi. Itu adalah tauhid Asy'ariyah. Takdir memang kejam tak mengenal perasaan. Itu secara tauhid kita di Sunnah wal Jamaah, memang takdir itu begitu. Kalau takdir tidak kejam, maka ketika Allah ingin mengakhiri sesuai ajalnya bayi meninggal, jangan, kata Allah, jangan dimatiin itu malaikat pencabut nyawa bayi itu. Kenapa ya Allah? Karena nanti ibunya bersedih, nanti ibunya nangis. Itu namanya berarti takdir mengenal perasaan. Takdir itu tidak mengenal perasaan, takdir memang kejam. Itu adalah ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Majelis Ulama Indonesia marah-marah waktu itu. Akhirnya lagunya Desi Ratnasari tidak boleh beredar karena katanya itu kurang akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Padahal itu ajaran percaya kepada takdir. Dari 6 rukun Islam sudah nyata bahwa negara Indonesia tidak melarang
rukun iman. 6. Tinggal rukun Islam. Sholat, syahadat. Dilarang nggak? Tidak. Bahkan syahadat mau di masjid boleh, di rumah boleh, di jalan-jalan boleh nggak ditangkapin itu? Asyhadu la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tidak ditangkap. Yang kedua sholat di masjid boleh, di rumah boleh, di hutan boleh, di limbok boleh, di jalan juga disiapin tuh sama polisi, di Monas boleh, bahkan disiapin WC dari plastik oleh polisi waktu sholat di Monas itu, masjid kosong, Monas penuh. Itu semua dibolehkan. Puasa juga boleh, betul? Bahkan sibuk kemenang kalau mau puasa. Kayak orang gak ada kerjaan ngeliatin laut aja, ngeliatin nyari hilal. Itu untuk apa? Untuk kita umat Islam agar betul kita di dalam cara penentuan awal Ramadan. Beberapa titik setiap kemenang kabupaten yang ada pantainya nunggu hilal. Kalau misalnya hilal kelihatan, maka langsung disumpah, diumumkan kepada masyarakat dan sebagainya. Ini adalah bentuk bahwa negara kita memperhatikan puasanya umat Islam. Bahkan sidang isbatnya itu ribut duluan di Kemenag itu. Dari Muhammadiyah begini, dari NU begini, dari Perti begini, dari Matlaul Anwar begini, Parmusi begini. Luar biasa dialektika yang terjadi untuk kasih sayang kepada umat Islam agar terjadi sebuah keputusan yang betul-betul tepat dan benar. Itu adalah ciri negara kita sangat memperhatikan umat Islam. Zakat, nggak ada negara melarang zakat umat Islam. Yang ada orang Islam nggak mau zakat. Banyak sekarang begitu. Haji, bagaimana coba penyelenggaraan ibadah haji dengan begitu banyaknya penduduk di dunia ini, nomor 1 Indonesia terbanyak. Tetapi dengan penduduk 270 juta masyarakat dan dengan jumlah orang yang daftar haji terbanyak di dunia, Kemenag ini bisa mengaturnya. Ada gelombang 1, gelombang 2, berapa orang yang harus ada di Madinah dulu, berapa orang yang harus ada di Mekah. Ini dari sini datang dari Madinah langsung ke Mekah, dari Mekah kemudian ada yang ke Madinah, ada yang pulang. Itu diatur. Kalau enggak perhatian pada umat Islam, ngapain ngatur-ngatur begitu? Ini bukti bahwa negara kita sangat, sekali lagi mengatakan, memperhatikan umat Islam dan ajaran. Terakhir rukun Islam, haji selesai. Yang selanjutnya rukun ihsan. Apa? An ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beriman kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa, seakan-akan, maka engkau harus berkeyakinan Allah selalu melihat engkau. Ini adalah ihsan fi'lul qalbi. Fi'lul jawarih aja rukun Islam itu tidak dilarang, apalagi fi'lul qalbi ihsan. Kalau udah ihsan itu mursyid, itu ihsan. Kalau kita masih rukun Islam, rukun Islam pun itu pengen kelihatan. Alhamdulillah bisa umroh, taruh di Facebook. Kalau orang yang sudah mursyid itu nggak begitu. Tahajud di grup WA, jam 2 dia kirim di grup. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pahala orang yang bertahajud begini. Al-Quran mengatakan. Selain dia memberitahu, dia juga ingin mengatakan, saya lagi tahajud nih. Itu kalau oleh mursyid nggak masuk itu ukuran. Apakah nggak dapat pahala? Tetap dapat dengan ukuran dicampuri riya, begitu juga dapat aja. Insya Allah. Ada puasa Senin sama istrinya, sama anaknya. Pas bukanya bilang-bilang, alhamdulillah mau buka puasa bersama di Tokja. Kalau di Banten ada Tokja, itu namanya kotok jagung. Kotok jagung. Apa kayak masakan Padang begitu?
Itu dia dari awal puasa, dari subuh sampai mau maghrib, itu hanya Allah yang tahu. Pas mau buka, alhamdulillah buka bersama suami. Buka puasa apa kata orang ini hari Senin? Oh, dia suka puasa Senin dengan istri dan anaknya, dengan suami dan anaknya, masya Allah. Nah, ingin begitu. Itu namanya masih Islam. Itu juga udah bagus. Tapi kalau sudah ihsan, itu hilang sendiri. Makanya bagaimana kita supaya tahajud kita itu ikhlas? Banyakin. Kalau 2 rakaat kita masih ada perasaan ingin dilihat, oh istri kita masih ngelihat kita, maka agar kita perasaan tidak ingin dilihat oleh istri kita pun tambahin 2 rakaat lagi. Masih ada perasaan, tambahin 2 rakaat lagi. Maka yang 2 rakaat ini yang masih kelihatan pengen ada riaknya, yang 4 rakaat ini insya Allah sudah selesai. Caranya jangan dihilangkan. Kalau kita ibadah kemudian kita takut riak, kemudian kita tidak melaksanakannya, kita terjebak oleh tipu daya syaitan. Tapi kalau kita takut kepada riak, takut kita tidak mendapatkan pahala dari ibadah yang kita lakukan, kemudian kita tambahin, maka yang kita takutin ini sudah hilang, tambahannya aja yang masih ada riak. Itu taktik dari para ulama-ulama kita. Saudara-saudara, para guru, para kiai, para mursyid yang Allah muliakan, yang Allah tambahkan kemuliaannya dan keagungannya di dunia dan akhirat. Lalu kalau sudah dari sisi tidak bertentangan, bahkan tidak melarang, apakah Indonesia ini syar'i atau belum? Karena ada saudara-saudara kita yang sebelum namanya khilafah, kita akan tetap menganggap Indonesia ini taghut. Apa sih makna khilafah? Mereka ngerti nggak sebenarnya khilafah itu apa? Khilafah, khalifah itu orangnya. Khilafah itu sistemnya. Berapa menit lagi? Ya, 1/4 jam lagi, ada 15 menit. Mereka tetap menginginkan bahwa negara Indonesia ini kita memang sejak tahun 45 masih ada persoalan kenegaraan dan kebangsaan kita ini, masih ada persoalan, walaupun secara umum relatif aman tentram. Tapi kita masih kenal dalam sejarah ada negara Islam Indonesia. Ada ya saudara-saudara kita yang masih menginginkan negaranya berbentuk ada kalimat Islam. Jadi ada yang masalahin ideologinya, ada yang mempermasalahkan bentuknya. Kalau yang mempermasalahkan ideologi itu seperti apa namanya, ideologi harus Islam, HTI. Ideologinya harus Islam, bentuknya harus khilafah. Ada yang hanya bentuknya saja dan ideologinya seperti NII juga sama. Negaranya harus ideologi Islam, bentuknya harus negara Islam. Ada FPI, kalau FPI negara nggak apa-apa, Indonesia. Ideologi nggak apa-apa, Pancasila. Tetapi ditambahin merek syariah, Indonesia bersyariah. Itu adalah masalah dari saudara-saudara kita. Yang dengan itu kadang-kadang terjadi pergesekan antar bangsa. Dan ini yang harus kita duduk bersama. Sekarang kita tanya, wahai orang-orang yang menginginkan negara Indonesia ini seperti khilafah, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalil-dalilnya mana, sehingga begitu getolnya mereka ingin mengganti Indonesia menjadi negara khilafah.
Kata mereka wajib hukumnya kita dirikan negara berdasarkan khilafah. Sekarang kita tanya, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana dalilnya? Kalau ada dalilnya kita ikut. Kalaulah Nabi Muhammad SAW menetapkan suatu bentuk negara, maka ketika Nabi Muhammad masih hidup sebelum wafat, maka ia akan bilang bentuk negara seperti ini, pergantian pemimpin seperti ini. Sekarang silahkan buka Bukhari, silahkan buka Muslim, silahkan buka Tirmidzi, buka Abu Dawud, buka Nasai, buka Ibnu Majah, buka Dailami, buka Huzaimah. Apakah ada satu hadis dari Rasulullah Muhammad bahwa bentuk negara harus seperti ini, mengangkat pemimpin harus seperti ini? Tidak ada. Lalu mereka yang maksud wajib khilafah dari mana dasarnya? Dari Al-Quran mana? Dalil yang disebutkan oleh Profesor Asas tadi itu bukan tentang kewajiban sebuah bentuk negara, tetapi manusia sebagai khalifah. Artinya khalifah itu adalah pemimpin dunia. Pemimpin dunia itu karena kita memimpin seluruh alam semesta. Dunia ini bagus buruknya terserah kita. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin. Itu yang dimaksud khalifah. Kalau manusia menjaga alam raya ini, maka alam raya ini akan bagus. Tapi kalau manusia sudah tidak menjaga alam raya ini, banjir bisa di mana-mana. Kalau dia tidak mau lagi menanam pohon, cuma menanam beton saja di mana-mana, banjir bisa melanda. Kalaulah sumber daya minyak ini hanya dihabiskan tanpa ada lagi kita mencari bagaimana caranya mengganti minyak dengan hal lainnya, maka habis minyak ini lama-lama. Ini yang maksudnya manusia sebagai khalifah, bukan khalifah seperti khalifahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak berwasiat siapa yang akan menjadi pemimpin setelahnya. Abu Bakar As-Siddiq beda dengan Nabi. Dia sebelum meninggal dia berwasiat bahwa nanti kalau ada umurku hilang, ajalku datang, maka nanti yang menggantikan aku adalah Umar. Apakah Abu Bakar mau bertentangan dengan Nabi Muhammad SAW? Tidak. Tetapi karena Abu Bakar tahu bahwa Nabi Muhammad tidak mewajibkan bentuk memilih pemimpin dengan bentuk tertentu, makanya Abu Bakar berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewasiatkan, Abu Bakar sebelum meninggal dia wasiat, nanti yang akan menggantikan aku adalah Umar. Lalu Sayyidina Umar berbeda lagi dengan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mewasiatkan siapa pemimpin setelahnya, Umar Ibnul Khattab memanggil 6 orang untuk menjadi tim formatur. Kemudian dia bilang, ini urusan negara, aku berikan kepada kalian berenam, tunjuk salah satu dari kalian sebagai pemimpin. Akhirnya diangkatlah Utsman radhiyallahu anhu dengan sistem formatur. Kalau Umar tahu kalau Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal mewajibkan bentuk tertentu dalam pemilihan pemimpin, maka yakin pasti Sayyidina Umar tidak akan berani mewasiatkan kepada 6 orang untuk memilih pemimpin di antara mereka. Kemudian Ali beda lagi, dia diangkat melalui pemilihan langsung seperti di Indonesia, diangkat oleh baiat ahli Madinah yang ada di Madinah. Lalu Sayyidina Muawiyah beda lagi, ia mengangkat pemimpin bukan dengan sistemnya Nabi, bukan dengan sistem Abu Bakar, bukan dengan Umar, bukan dengan Utsman, bukan sama dengan Ali, tapi dia milihnya seperti zaman kaisar-kaisar Romawi, di mana anak akan menjadi pengganti dari ayahnya. Bani Umayyah sekian puluh tahun begitu terus anak menggantikan ayahnya, tidak mencontoh Nabi, tidak mencontoh Khulafaur Rasyidin. Kemudian Bani Umayyah runtuh, diganti oleh Bani Abbasiyah 700 tahun, mengganti pemimpinnya sama dengan caranya Bani Umayyah, sama dengan Kaisar, sama dengan kerajaan-kerajaan Romawi, di mana anak menggantikan ayahnya, tidak mencontoh Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Lalu Bani Abbasiyah hancur, digantikan oleh Bani Utsmaniyah.
sampai tahun 1924, dan cara memilih pemimpinnya pun sama, tidak mencontoh Nabi, tidak mencontoh Khulafaur Rasyidin. Lalu ketika HTI ingin mendirikan khilafah seperti apa, wahai HTI, yang ingin engkau praktekkan di Indonesia ini? Bentuk yang mana yang mengkristal menjadi sebuah formulasi daripada khilafah yang syar'i yang engkau katakan, yang tidak mengikutinya sebagai tauhid? Pancasila tauhid dari mana? Mari kita duduk bersama, berdebat. Dan mereka tidak pernah mau menerima perdebatan, dialog dan sebagainya. Sekarang juga kita dari GMNU, Gerakan Muda Nahdlatul Ulama, kembali melayangkan tantangan debat kepada HTI untuk berdialog. Ayo, karena mereka bikin satu YouTube katanya Indonesia ini negara kafir. Kita ingin menggali, mengkaji istidlal mereka, wajah mereka, dalilnya dari mana sehingga berkesimpulan Indonesia ini negara kafir. Belum ada jawaban. Baru kemarin kita layangkan tantangan dari anggota Lembaga Bahsul Masail Kiai Ma'ruf Khazin, karena ada video dari orang HTI yang mengatakan negara Indonesia kafir. Kita nggak ada hubungan yang sangat secara struktural dengan negara. Tidak ada, NU tidak ada hubungan struktural dengan negara. Tapi kalau Indonesia ini dipermasalahkan, maka Nahdlatul Ulama tidak menunggu instruksi dari presiden, tidak, karena Indonesia ini tanggung jawab umat Islam menjaganya. Karena kita menjaga Islam ini, menjaga Indonesia ini sama menjaga keduanya. Kita menjaga Indonesia, kita menjaga Islam di dalamnya. Kita menjaga Islam, kita menjaga Indonesia itu sendiri. Pemerintah bisa berganti kapan saja dia pergi, tapi negara ini akan tetap bersama kita, putra-putri Indonesia. Maka kita harus jaga Indonesia seperti ini, nyaman, indah. Kita bisa pergi kemana saja. Kita bisa nyebrang ke Kalimantan tanpa paspor, tanpa takut. Kita bisa pergi ke Flores, kita bisa pergi ke Bali. Senyum yang ada dari orang yang beda dengan agama dengan kita di Bali. Itu saudara, karena kita sama-sama Indonesia. Saya datang dari Banten ke Pasaman, begitu jauh, dari jam 12 sampai maghrib nyampe sini. Enggak takut di jalan. Kenapa? Karena saya merasa mereka saudara saya. Suku saya Banten, mereka Pasaman, Padang, tapi kita Indonesia. Maka akan sama-sama sebagai saudara sesama bangsa Indonesia. Ini yang harus kita jaga. Kalau mereka berhasil memecah belah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita mau nyebrang ke Sumatera, ke Lampung, sudah dimintain paspor. Kalau nggak pakai kita bisa dipenjara. Orang Padang nggak bisa lagi menjadi pengusaha di Banten. Banyak itu di Banten, di kampung-kampung, semua pengusaha Padang. Tukang restoran Padang, tukang jahit di kampung saya Pak Saprudin namanya, Padang. Tukang apalagi Padang lagi. Coba nanti kalau bukan Indonesia, dia harus punya paspor. Ini jangan sampai pecah Indonesia. Dan ini adalah resonansi daripada keinginan itu harus terus digemakan ke seluruh anak bangsa. Jangan karena presiden yang sedang berkuasa atau nanti tidak berkuasa, tapi karena kita cinta negara ini. Negara Republik Indonesia ini kita merdekakan dengan tumpahan darah dari para pejuang-pejuang kita. Islam sampai hari ini ada, itu tidak ujuk-ujuk. Wahai orang-orang yang punya berislam tidak seperti kami, tolong jangan rusak kedamaian Islam di Indonesia ini. Islam Indonesia, Islam Nusantara, kami mengenal Islam tanpa ada caci maki. Kami mengenal Islam dari guru-guru kami, para kiai, para mursyid-mursyid kami, para abuya dengan cinta dan kasih sayang. Yang ingin kami pertahankan
nilai-nilai ajaran moderatisme, ajaran tawasudnya ini ila yaumil qiyamah. Tarekat-tarekat ini dulu yang menyebarkan Islam, tarekat Khalidiyah, tarekat Naqsabandiyah, tarekat Qadiriyah, tarekat Rifaiyah, tarekat Syattariyah. Ini mereka menyebarkan Islam dari hati ke hati. Orang yang belum Islam kemudian melihat ada kumpul-kumpul, itu lagi ngapain, lagi suluk. Saya kalau pengen suluk begitu gimana caranya? Udah baca syahadat aja, baca syahadat, sholat kagak langsung suluk dia. Orang dulu begitu, nggak apa-apa. Sekarang itu diomong kafir, nggak sholat sehari, nggak sholat sekali diomong kafir. Cara orang tua kita dulu tidak begitu menyebarkan Islam. Islam pasal di syarat besar di kitabullah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kenapa orang Padang di mana-mana bisa diterima? Kenapa orang Minang di mana-mana bisa diterima? Karena mereka punya falsafah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana saja dia berada, di situ dia akan berbaur bersama bangsa-bangsa lainnya. Tidak pernah kita dengar orang Padang ada bulat-bulat di negeri orang. Dia nggak mikirin, yang penting dia untung gimana caranya. Betul nggak? Nggak ada. Kenapa? Itu ajaran nenek mama, ajaran leluhur-leluhur mereka. Dan ini harus dipertahankan di mana saja mereka diterima. Saya kalau jalan-jalan ke daerah-daerah non-muslim, yang pertama saya cari masakan Padang. Karena saya merasa aman, tentrem. Orang Padang nggak mungkin naruhin babi. Betul nggak? Tapi kalau yang lain-lainnya enggak, saya apakah piringnya ini dicucinya bekas babi atau sebagainya, saya masih ragu. Tapi kalau masakan Padang saya yakin, karena kita mengenal Padang dari zaman dulu Islam ditegakkan di Padang, betul-betul memegang Islam seperti mereka memegang adat istiadat mereka dengan kuat. Dan ini yang harus dijaga dan dielaborasi oleh Nahdlatul Ulama Sumbar. Nahdlatul Ulama paham duo harus tetap dijaga ila yaumil qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.